Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kalaupun kita ada pada malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat baik. Dia menyertai kita, Dia membimbing kita. Haleluya. Haleluya. Saya baru kali ini ya ketemu dengan Pak Dedi hambanya ya. Selama ini mungkin kita melalui video call ya. Dan waktu saya itu masih ada posisi di Balai Karangan waktu itu. Di Balai Karangan Pontianak dan di daerah Sosok ya, tapi saya mengikuti Zoom ya atau video call untuk ibadah kita yang di PT BES yang ada di Taman Alamanda. Semua anugerah Tuhan. Yesus sangat baik. Ini waktunya, inilah waktunya kita harus bersemangat. Kita harus tumbuhkan semangat kita di dalam Tuhan. Kita harus meninggikan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya bisa selamat sampai Bekasi ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun banyak roh-roh yang kita kita peperangan di sana. Ya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Tapi kita percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, tidak ada yang kebal terhadap anak-anak Daud. Tidak ada tenung-tenung yang masuk ke dalam anak-anak Daud. Itu firman Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, nama saya adalah Jasa Tampu Bolon dan ini adalah istri saya dan ini, ya, dan ini istri saya. Kemudian anak kami 3, ya. Anak saya lucu-lucu, ya, seperti bapaknya lucu-lucu juga, ya. Lucu juga, ya. Ya, anak yang pertama itu Karen Enoni Tampu Bolon dan Karisti Bintang Nifati, mau naik kelas 3, ya. Kakaknya mau naik kelas 4 dan adiknya yang paling kecil cowok itu Pascal itu umur 6 bulan, ya. Semua itu anugerah Tuhan, ya. Kita dihibur oleh Tuhan dengan banyak cara. Tuhan itu menghibur kita dengan anak kita, dengan kelucuan anak kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menghibur kita. Tuhan mendamaikan kita antara kita dengan istri, dengan anak kita juga, melalui anak kita. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berharap, kita mau memegang teguh akan Kristus itu, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Yesus Kristus yang pernah hidup 2022 tahun yang lalu, Dia yang pernah mati buat kita untuk dosa-dosa kita, Dia akan menyertai kita. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan waktu. Haleluya. Itulah yang membuat saya selalu bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada yang namanya itu untuk kemuliaan Tuhan, saya bersemangat. Ya. Mau itu ada hasilnya atau enggak, ada sebodoting, ya, ya, sebodoting kata orang Jawa bilang, ya. Tapi kita meninggikan Kristus, kita memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam yaitu 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Saya mau bicara tentang kasih. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara ya, sudah mendapat? Kisah 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayatnya yang ke-13 kita lompat Bapak Ibu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Love, kasih. Ya, berbicara kasih ini sangat luas, Bapak Ibu. Haleluya. Dan berbicara kasih, tentu kita identik dengan saling mengasihi, betul? Kita mengasihi istri kita, kita mengasihi suami kita, kita mengasihi keluarga kita. Tadi firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya, ada berapa bahasa manusia di muka bumi? Sudah pasti ratusan ya, bahkan ribuan mungkin negara ya. Dan bahasa malaikat, wah, haleluya, Bapak Ibu Saudara, ternyata malaikat itu punya bahasanya sendiri. Ya, itu yang kita belum mengerti. Nanti kita kalau sudah mengerti, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu, gong yang berkumandang itu artinya gong itu tong kosong, ya. Gongnya kosong, ya, tidak ada isinya, ya. Dan canang yang gemerincing, artinya canang itu, ya, bunyi-bunyian saja yang berbunyi. Hanya asbun, nato, no action, talk only. Adakah kita mengasihi jiwa-jiwa? Adakah kita mengasihi jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan? Berbicara tentang kasih ini, saudara, bukan hanya bicara tentang uang, ya, tapi berbicara kasih, sentuhan kasih bisa kita juga berikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita. Haleluya. Minimal kita memperhatikan mereka. Lebih bagus kalau kita memberikan apa yang ada pada kita, materi. Ada buktinya, ada hasilnya. Ya. Yesus di dalam pelayanannya, saya menemukan selalu tergerak oleh belas kasihan. Lalu tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Lalu tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Belas kasihan kepada saudara kita, kepada teman kita. Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Adakah kita sudah melakukan ini? Kalau kita sudah ada, adakah kita ingin lebih lagi melakukannya? Haleluya! Haleluya! Kalau kita belum ada, mari kita melakukan. Jangan kita berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Tapi diberkatilah setiap mereka yang mengandalkan Tuhan, mulai sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih, ya, kasih yang diminta Tuhan itu bukan hanya kasih kalau orang Batak bilang si suli-suli. Molo hata Batak menuk si suli-suli. Leon madiau asal lepo. Berilah pada saya dulu, baru nanti akan saya kasih kamu. Itu kasih si suli-suli. Tapi kasih yang Kristus ajarkan adalah kasih agape, kasih tulus ikhlas, kasih yang menyerahkan diri kepada sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang sahabat memberikan nyawanya kepada sahabatnya sendiri. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap ragamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di bawah hukum inilah bergantung segala kitab para nabi. Jadi sudah dipres, ya, oleh Tuhan Yesus sudah dipres, Bapak Ibu. Hukum kasih kepada Allah itu adalah vertikal ke atas, dan hukum kasih yang horizontal itulah salib. Amin. Amin. Ya, makanya saya di mana-mana, ya, Bapak Ibu, ya, memang itu kesenangan saya. Saya ketemu sama orang,
Ya, pertama kita ngobrol biasa, tapi nanti kalau timingnya tepat, saya bicara tentang Injil. Ya. Saya bicara Injil. Ya. Seperti ada guru-guru kita juga di sini, ada timingnya tepat. Ya. Sudahkah Ibu mengenal siapa itu Isa Al-Masih? Sudahkah engkau mengenal siapa itu Yesus Kristus? Oh belum Pak. Ya, saya akan beritahu. Dan bla bla bla. Firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan ajarlah mereka seperti yang telah kuajarkan. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan penginjilan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan, tapi supaya nama Tuhan Yesus, mereka dapat mengenal siapa itu Yesus. Haleluya! 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 Glory to God. Glory to Jesus. Haleluya. All praise, all worship, only for Jesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam sungguh luar biasa. Ya. Nah, kemarin saya ingin bersaksi sedikit ketika ada di Pontianak, Entikong, perbatasan Malaysia. Di situ, ya, sana jalannya sudah bagus sekali. Ya. Dulu itu masih tahun 2002-an, masih hancur lah, ya, hancur lah. Ya, masih hancur ya. Semenjak Pak Jokowi ini luar biasa menjadi presiden kita ini. Ya. Nah jadi, dan yang meresmikan Bapak itu sendiri, beliau. Ya. Saya ke sana, lalu Tuhan bawa kami kepada para pejabat-pejabat desa, sekretaris desa, bagian wasekdes dan lain sebagainya. Ya. Lalu misinya apa Pak? Oh, kita ingin menerjemahkan, ya tolong informan Pak untuk ke-44 bahasa ini, ya, bahasa informan. Oh ya, oke, silakan dan sebagainya. Kita akhirnya berbincang-bincang. Lalu kalau dia Kristen, Katolik, kita mulai masuk kepada Injil. Sudahkah Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Atau adakah di antara kita yang sekarang ini sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatmu secara pribadi? Atau ada yang belum? Apakah sudah ada atau belum? Sudah semua? Ya? Lalu, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus itu sebagai Raja atas hidup kita? Bukan sekadar beragama, Bapak Ibu. Haleluya! Bukan hanya terdaftar di gereja. No! Bukan itu. Firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan-Ku. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan-Ku. Jadi di surga besok tidak ada organisasi. Tidak ada Betel, tidak ada Tiberias, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada HKBP, tidak ada BNKP, tidak ada organisasi. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa surga. Apa itu kehendak Bapa surga? Ini dia. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya memang seorang guru, ya, tapi nanti ujungnya, ya, ada timing yang tepat. Saya cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, dan ini bila Tuhan menghendaki, kita akan buat pagar dan parsis, ya, dalam beberapa sekolah SMP, SMA, dalam pembinaan iman untuk para anak SMP, SMA. Ini sudah saya kumpulkan, sudah saya doakan. Haleluya. Haleluya. Ya, karena anak-anak remaja sekarang, ya, bahkan kemarin, ya, hambanya, Pak, saya mendapat penglihatan. Bapak itu sebenarnya cocoknya ke anak-anak muda, ya, ke anak-anak muda juga. Bapak lebih kuat, ya, karena Bapak seorang guru juga. Oh ya, saya minta, memang saya sedang mau buat revival bagi setiap sekolah. Ya, puji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Bukan untuk kehebatan kita, bukan. Ya, banyak orang bilang, ya, Pak Jasa pindah-pindah, ya,
ingin tampil beda, begini begitu, begini begitu. No, biarkan anjing gonggong kafilah tetap berlalu. Yosua katakan, biarpun semua bangsa berjalan demi Allahnya, tapi aku dan si isi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sikap daripada Yosua. Luar biasa. Ya, bukan. Saya memang lebih kuat itu dalam hal penginjilan. Langsung ke lapangan. Ya. Jadi makanya saya kalau diikat di gereja, saya nggak bisa. Kalau diikat ya hanya pejabat di dalam gereja, no, saya nggak bisa. Saya lebih senang itu konseling, ya, kemudian tukar pikiran, ya, tentang pendidikan, lalu kepada penginjilan. Nah, saya lihat sekarang, ya, denominasi cenderung menjadi tembok pemisah bagi anak-anak Tuhan. Cenderung seperti itu. Tapi kita harus back to the Bible. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Oleh karena kita sudah diselamatkanlah, makanya kita berbuat kasih. Ini tadi dia. Luar biasa. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ya, kalau saya baca di sini, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Beda Bapak Ibu. Marah dengan pemarah itu beda. Kita boleh marah, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Artinya jangan berlarut-larut. Tapi kita tidak boleh jadi pemarah. Ya. Kasih itu tadi dikatakan apa? Ya. Bukan pemarah. Ya. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang akan kita lakukan. Haleluya. Ini yang akan kita lakukan, kasih ini. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi tidak hanya omdo. Ya. Adakah kasih kita buktikan kepada sesama kita? Ya. Yesus datang, ya, bukan hanya omdo, tapi Yesus memberikan bukti. Dia memberikannya dengan cuma-cuma. Ada orang yang sakit, dia sembuhkan langsung. Dia adalah Tuhan. Ada orang yang kelaparan, dia beri makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itulah Yesus yang kita sembah. Yesus Allah yang penuh kasih. Yesus itulah kasih. Allah yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba turun ke dalam dunia. Amin. Amin. Ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, yang sering saya tanyakan kepada orang kalau saya menginjil. Ya, kayak kemarin waktu di pesawat, saya sedang duduk dengan ada orang Buddhis. Orang Buddhis, Buddha. Dan itu sedang agak goyang pesawat kita. Waduh, dia kayak agak ketakutan. Lalu, Pak, permisi tanya, saya bilang. Permisi tanya. Seandainya ini jatuh nih pesawat kita, Bapak udah tahu nggak akan kemana? Bingung dia, ya kan? Bingung dia. Saya nggak tahu lah Pak, itu kan rahasianya Tuhan. Tapi kalau Bapak percaya, saya mau ceritakan ada satu pribadi, Yesus Kristus, Yesua Al-Masih. Ya. Itulah yang pernah. Oh, saya udah pernah Pak dengar itu begitu. Ya. Tapi saya belum secara intens, secara detail. Ya. Kalau Bapak rindu, selama 1,5 jam itu kita konseling, dia banyak pertanyaan. Ya, discuss. Ya. Jadi dewa, ya, uskup, romo, pendeta itu tidak bisa menyelamatkan kita.
Yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus dari Nazaret. Itulah Allah yang menjelma sebagai manusia. Sudahkah Amen. Bapak kenal dia? Oh belum Pak. Bapak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya langsung todong. Oh iya Pak. Mau Pak. Amin. Dia seorang pengusaha barang pecah belah. Saya kalau ke Jakarta, karena dia suka keluar kota. Kalau Jakarta ke Bekasi, saya pasti akan telepon Bapak. Dan saya ingin rindu ada follow up rumahnya di Tangerang. Saya tidak mau melayani hanya sekali 2 kali begitu. Harus ada follow up. Kita kembali kepada kasih. Mari kita melakukannya lebih lagi Bapak Ibu. Amin. Sebab Tuhan sudah melakukan kasih itu kepada kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup. Kita tidak bisa berkata, saya tidak butuh Tuhan. Ya, di dalam setiap kerikil-kerikil kehidupan kita ini, kita sangat butuh Tuhan. Saya bersaksi sedikit. Saya pernah sakit stroke Bapak Ibu 3 kali. Ya, 3 kali. Dan yang stroke paling parahnya tahun 2019. Saya dirawat 3 hari di RSUD Bekasi. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Haleluya. Saya fisioterapi dan lain sebagainya. Saya lakukan semua. Apa kata dokter? Kita harus tertib juga. Ya. Kurangi berat badan Bapak katanya. Saya kurangi. Ya. Dulu saya lebih parah lagi. Ya. Dan ini juga masih sebenarnya. Ya. Iya kan? Ini harus dikurangi lagi. Ya, karena itu. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Saya mendapat istri yang luar biasa. Haleluya. Yang merawat saya, ya, yang sabar terhadap saya, ya, karena emosi daripada seorang yang tensinya naik turun itu tidak stabil, Pak. Saya di atas 180 tensi saya, karena nggak menentu, ya, kondisi psikologi saya kadang nggak menentu. Mungkin karena saya juga memikirkan murid, ya, karena mereka targetnya yang ke perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Tapi TK ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya sama gurunya. Tapi kita buat ini TK umum, tapi nafasnya Kristiani dan mengajarnya pakai bahasa Inggris. Haleluya. Haleluya. Karena kita butuh Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kita harus melibatkan Tuhan. Jangan kita berharap pada manusia. Kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan Dia tidak pernah mengecewakan kita sedetik pun. Ada lagu berkata yang satu lagu yang saya selalu nyanyikan ketika saya di rumah sakit. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Saya berulang-ulang nyanyikan lagu ini. Ya, sambil air mata saya terus menangis. Saya hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, saya tidak bisa berbicara, menyong mulut saya. Ya. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dan di dalam 3 hari itu saya mendapatkan 5 penglihatan yang sering saya sudah saksikan. Ketika saya terus bersekutu dengan Tuhan. Penglihatan pertama, saya diperlihatkan Tuhan Yesus bagaimana Yesus disiksa dari mulai penjara sampai Golgota. Seakan-akan saya ada di situ, menyaksikan penyiksaan. Bukan film Passion of the Christ, bukan. Penglihatan yang kedua, saya diperlihatkan Tuhan surga. Penglihatan yang ketiga, saya diperlihatkan Tuhan neraka. Penglihatan keempat, saya diperlihatkan Tuhan ada 3 mahkota. Dan penglihatan kelima, saya diperlihatkan Tuhan ada Yerusalem yang sekarang. Saya nggak mengerti. Tapi saya percaya, saya selalu positif thinking. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya ingin melayani lebih lagi. Haleluya. Saya ingin melayani lebih lagi.
Tuhan ampuni saya. Haleluya. 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 Ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang sangat konsisten dan bertanggung jawab bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, datanglah mendekat kepadanya, maka dia akan menyelamatkan engkau. Amin. Siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kalau kita berseru, ya mungkin anak kita atau keluarga kita bisa mengecewakan kita. Tapi kita harus positif tinggi. Saya biarpun 2-3 orang, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Jadi minimal 2 orang nggak apa-apa, 3 orang nggak apa-apa. Ya, Amin. betul? Betul. Ya, murid saya aja 1-2 orang saya layani, saya ajar juga tetap. Gitu. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Amin. Kasih. Ya, kalau aku tidak punya kasih, maka aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Kata Paulus, ya, mari kita buktikan. Kita sudah sering, ya, Om, ya, saya di jalan, ya, orang minta-minta, ya, oke, saya kasih. Tapi kamu ke sekolah, enggak, dan sebagainya. Oke. Kamu udah pernah kenal nggak Tuhan Yesus ya? Haleluya. Haleluya. Kalau saya cerita, kita ngobrol-ngobrol. Ya, itu memang udah kesukaan saya. Ya. Jadi dimanapun kita bicara Injil. Dan bila Tuhan menghendaki Community of Christ ini, kita akan melakukan pelayanan pagar, pelayanan gabungan pelajar jika sudah masuk sekolah, dan parsis, pelayanan antar siswa. Begitu di SMP, SMA. Kita akan merambah anak-anak muda. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda ini perlu dibimbing, dibina, supaya mereka mengerti arti hidup mereka. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kasih yang terbesar hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Nanti pada saatnya kita bertemu dengan sang kasih sejati itu. Itulah Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah diingatkan untuk malam hari ini kita supaya mau melakukan kasih itu lebih lagi. Betul, Tuhan. Maukah kita melakukannya lebih lagi untuk Tuhan? Ya. Karena Allah itu Allah penuh Luar kasih. biasa. Kalau ada Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan yang mempunyai beban, pergumulan, himpitan, dan kepicikan, atau apapun masalah, rumah tangga, masalah ekonomi, maukah engkau datang kepada Tuhan? Maukah engkau berharap sama Tuhan bahwa Allah akan mencukupkan engkau dalam segala sesuatu? Dia, Yesus, akan memberikan kita kemenangan lepas kepada kemenangan. Itulah Yesus Kristus. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau ada yang mempunyai pergumulan, beban, himpitan, kepicikan, dan beban masalah apapun, boleh engkau taruh tangan kananmu di dada. Kau berkata kepada Tuhan, aku membawa masalahku. Aku membawa Tuhan pergumulan anakku, suamiku, keluargaku, keluarga besarku. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pendengar dan penjawab doa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, dan berdiri di atas jaminan firman-Mu yang berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mungkin kami tidak sakit secara fisik, Tuhan, tapi kami sakit secara rohani. Kami sakit secara semangat. Kami sakit secara jiwa. Tuhan, pulihkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalam dia. Dan dia
bersama-sama dengan kami. Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Kau menjadi raja atas hidup kami. Berikan kami kelegaan Tuhan terhadap setiap masalah hidup kami. Berikan kami jalan keluar. Berikan kami hikmat. Berikan kami kebijaksanaan untuk kami mengatasinya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Allah. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kami. Terima kasih Tuhan. Dan dengan iman kami terima atas jawaban doa. Amin. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sakit secara fisik. Maukah engkau datang kepada Tuhan? Maukah engkau berdamai dengan Tuhan dan mengharapkan Tuhan sebagai penyembuh? Dia akan memulihkan engkau. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Taruh tangan kananmu di atas tubuh yang sakit. Saya akan berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pendengar dan penjawab doa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami percaya Engkau adalah penyembuh kami yang sejati. Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan segala sakit apapun Tuhan. Segala sakit apapun, sakit kepala, sakit kaki, sakit apapun itu, pusing atau apapun Tuhan, maupun sakit kami secara rohani, biarlah tangan-Mu sendiri yang menyentuh organ tubuh kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang percaya sudah dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Kristuslah segala hormat kemuliaan, dan bagi kamilah segala berkat dan sukacita dalam melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan ini, biar Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya jika Tuhan ditinggikan, maka Engkau akan menarik segala jiwa. Amin. Injil diberitakan, maka Engkau akan menarik setiap jiwa. Betul. Tuhan, kami butuh Engkau ya Bapa dalam hidup ini, menjalani liku-liku kehidupan kami yang penuh onak dan duri. Kami berdoa untuk Siosi ini, kami berdoa untuk setiap anggota kami yang mungkin sedang sakit. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Jimmy yang ada di Ciputat, dia sedang sakit batuk dan lain sebagainya, meriang. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anggota-anggota kami yang lain, keluarga kami juga Tuhan. Kami berdoa terima kasih Tuhan, biar Tuhan melawat mereka sesuai dengan permasalahan mereka masing-masing. Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Hamba-Mu berdoa juga untuk tetangga kami, kiri, kanan, muka, belakang semua, supaya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kafling bumi indah sejahtera. Ada toleransi, ada saling toleransi, ada saling menghargai, saling menghormati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, untuk Tuhan berkati persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kembalikan kepada spesialis WL-nya ya.